Saya akan mulai untuk menjelaskan kembali yang seperti kemarin, namun dengan beberapa pembahasan yang sedikit berbeda. Oke, saya akan mulai share screen kembali. Bentar, ya. Merawat dan mempertahankan cinta dengan syukur dan bersyukur, dengan sabar dan bersyukur. Oke. Merawat dan mempertahankan cinta dan sabar dan bersyukur. Ini adalah pembahasan yang cukup unik, hampir sama dengan masih termasuk kategori ke dalam pelatihan Incredible Mom, yang dimana pelatihan ini itu merupakan pelatihan yang dari pelatihan secara teori psikologis juga, berdasarkan teori-teori psikologis yang ada. Oke. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri nih, sebelum saya mempresentasikan, mungkin kemarin ada yang tahu saya dan ada yang tidak tahu. Oke. Perkenalkan, nama saya Nabila Munifa, saya mahasiswa psikologi yang sedang bertugas KKN di SDN Karangasem 07. Oke. Kita mulai ya presentasinya. Nah, ada yang tahu nggak sih sama lirik lagu yang ini? Kasih ibu. Ya, seperti itu nadanya ya. Nah, pertanyaannya, kalau ada yang ingat, pernah nggak sih sebagai orang tua nih, sebagai ibu atau bapak di rumah menyanyikan ini untuk anak Anda gitu? Seberapa sering sih untuk orang tua itu menunjukkan rasa kasih sayang kepada anaknya, kayak bilang I love you, atau mama tuh sayang banget deh sama kamu, gini-gini, mama beruntung banget bisa punya kamu di dunia ini. Pernah nggak sih yang mengucapkan seperti itu kepada anak? Oke, itu perlu dipertanyakan ya, menjadi introspeksi. Apakah pernah, seberapa sering sebagai orang tua mengungkapkan rasa kasih sayang kepada anaknya? Oke, nanti kita bahas selanjutnya ya. Mencintai dan menerima anak apa adanya. Cinta merupakan bagian terpenting dalam mengasuh anak. Sayangnya, pada beberapa orang tua ini menerima dan mencintai buah hati. Bagaimanapun kondisinya bukanlah hal yang mudah. Perasaan malu merupakan masalah utama yang sering menghinggapi orang tua. Belum lagi berbagai tingkah laku, pola perilaku dan keunikan yang dimiliki anak yang tidak jarang memancing emosi negatif orang tua. Oke, jadi kadang mana ada sih orang tua yang tidak mencintai anaknya. Pasti semua rata-rata mencintai anaknya. Cuman kadang orang tua itu dalam mengungkapkan rasa cintanya kepada anak itu tidak bisa, kurang dalam mengekspresikannya. Bahkan sekalipun anak tersebut melakukan kesalahan, misalnya orang tua itu sayang sama anaknya, dengan menunjukkan rasa sayangnya kadang menimbulkan rasa perilaku yang emosi yang negatif, karena perilaku yang negatif yang dilakukan oleh si anaknya. Kayak misalnya anaknya nakal nih, nah orang tuanya itu sebenarnya baik tujuannya, pengen ngasih tahu ke anaknya kalau anaknya itu kamu nggak boleh ngomong kayak pokoknya tujuannya itu baik, ingin si anaknya itu tidak boleh melakukan hal seperti itu. Tapi caranya salah, dengan kadang kalau misalnya anak berbuat sebuah kesalahan atau tingkah laku anaknya di luar keinginan orang tua yang suka berperilaku nakal dan lain-lain, suka ditunjukkan oleh orang tua itu dengan perasaan jengkel, marah, lelah, terus jenuh gitu. Kayak kadang-kadang lebih banyakkan kita marahin ya ke anak daripada memberikan nasihat kepada anak, ya kan? Kalau kita introspeksi kembali, nah padahal dari niat kita marah itu sebagai orang tua tidak untuk berniat untuk memarahi mereka, cuma pengen ngasih tahu, namun kayak caranya salah ya. Kemudian
Oke. Dalam apa nih? Bentar. Kunci sekaligus terapi saat emosi negatif itu muncul. Jadi ketika dalam mengatasi perasaan ini ada dua hal yang dapat dijadikan sebagai kunci menjadi poin besar kita bagaimana sih agar menjadikan apa ya, tidak terjadinya kunci terapi saat ketika emosi orang tua itu muncul ketika kita pengen marah sama anak gitu ya. Dengan cara pertama itu bersyukur, kemudian bersabar. Apa itu syukur? Syukur dan sabar itu merupakan hal yang hal yang sudah biasa ya didengar oleh kita semua. Syukur sabar itu ternyata nggak dari dilihat secara Islami aja, secara agamis aja, secara ilmu keagamaan, tapi syukur dan bersabar juga diajarkan dalam proses dalam teori psikologi juga. Nah, syukur itu apa sih? Syukur itu berarti Anda dapat menerima dan mencintai anak Anda tanpa syarat. Oke? Sedangkan sabar itu suatu sikap untuk menahan diri, emosi dan keinginan, dan juga bertahan dalam situasi yang sulit dan tidak mengeluh. Sabar yaitu apa ya? Kenapa sabar dan bersyukur ini sesuatu hal yang penting dalam terapi kita sebagai terapi psikologis dalam ketika orang tua muncul emosi negatif. Sebelumnya sudah tahu kan emosi negatif itu seperti apa? Kayak marah, mudah cepat marah, orang tua, terus memaki anak, terus apalagi menghina, terus kayak menyesal memiliki punya anak dan sebagainya macamnya. Itu bentuk suatu emosi negatif yang dikeluarkan orang tua kepada anak ya. Nah, kenapa hal ini tuh penting? Ternyata sudah banyak penelitian yang mengatakan bahwa sabar dan syukur ini dapat meningkatkan kebahagiaan, kepuasan hidup, dan gairah hidup. Selain itu, sabar dan bersyukur juga dapat dijadikan sebagai terapi saat permasalahan hidup semakin berat. Dengan kata lain nih, jika Anda mampu bersabar dan bersyukur dalam mengasuh anak, Anda akan terhindar dari gangguan psikologis seperti stres karena kondisi anak atau perilaku yang sulit dipahami. Jadi, pentingnya sekali dalam terapi emosi saat emosi negatif untuk orang tua. Jadi menghindari stres ya. Kadang-kadang kalau misalnya saking anaknya itu nakal, jadi orang tua itu, munculnya emosi negatif yang terlalu berlebihan sehingga kadang-kadang kan orang tua penyakit yang paling banyak diidap sama orang tua kan kayak darah tinggi itu karena marah-marah terus di rumah itu anaknya susah diajarin gitu ya. Nah, ternyata bisa menimbulkan stres menurut dunia psikologi. Oke. Kita lanjut. Nah, sebelum itu aku mau bahas tentang bagaimana kita menciptakan kepada anak kita. Itu kita ngelihat ke pasangan lain. Oke, ke pasangan lain di mana banyak orang yang telah menikah itu nggak senantiasa diberikan langsung buah hati. Jadi ada beberapa di antaranya yang harus menunggu lama selama bertahun-tahun, bahkan tidak sedikit lagi ada yang dikaruniai anak hingga mereka tua atau kadang sampai rela bayar puluhan juta untuk mengikuti program kehamilan. Itu contohnya kayak bayi tabung. Makanya itu kita lebih harus meningkatkan rasa syukur sih, seperti itu kayak gitu. Nah, kenyataannya bahwa ini adalah bukti manusia yang terpilih adalah yang sanggup untuk mendidik anak. Jadi percaya aja sama orang tua, sebagai orang tua, kalian ibu dan bapak sebagai orang tua itu sudah
dipilih sama Tuhan untuk untuk mampu mengasuh dan mendidik anak daripada pasangan-pasangan lainnya. Itu bisa meningkatkan rasa syukur ya. Begitu. Oke. Kemudian nah, bagaimana meningkatkan rasa syukur? Syukur itu berarti dapat menerima dan mencintai apa adanya tanpa syarat oleh anaknya kepada anak. Bagaimana sih caranya? Pertama, jangan hanya fokus melihat kekhususan atau kekurangannya anak. Coba deh cari hal yang berbau dengan kelebihan anak. Apakah seperti misalnya kalau anak ini kesulitan belajar tapi dia sangat baik sekali ketika misalnya anak nggak bisa kesulitan dalam disleksia, dia tidak bisa membaca tapi kemampuan berbicaranya itu baik gitu ya, tapi dia kemampuan bicaranya baik meski anak itu nggak bisa baca. Jadi itu suatu kelebihan yang bisa digali. Kemudian contoh lain nih, misalnya ada anak tunagrahita. Tahu kan anak tunagrahita yang kemarin sudah dibahas? Kalau anak tunagrahita itu adalah anak yang IQ-nya di bawah rata-rata. Dimana meskipun dia anak tunagrahita, dia sangat sayang dan dengan anggotanya dan senang tolong-menolong orang lain. Itu kan nilai plus ya buat si anak itu. Jadi itu bisa dilihat dari kelebihan dan kebaikan si anaknya. Nah, kelebihan yang dimiliki anak tidak hanya prestasi akademik. Senang menolong, rajin bersih-bersih, jago bermain musik, dan perilaku yang baik adalah yang ditampakkan oleh anak merupakan suatu kelebihan atau kebaikan yang ada pada diri anak. Belum tentu dimiliki setiap anak. Jadi setiap anak itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, selanjutnya, jika orang tua mampu melihat dan menyadari kebaikan-kebaikan dalam diri anak pada anak, akan lebih mudah untuk mencintai dan menerima mereka tanpa syarat. Syukur juga dapat diartikan sebagai perilaku baik yang Anda tunjukkan pada anak-anak Anda. Seperti memenuhi kebutuhan psikologis anak. Nah, poin pertama ini psikologis anak itu terkait seperti apa? Psikologis anak itu terkait dari perhatian, pemberian perhatian, kasih sayang, menghibur. Itu sangat penting sekali ya buat anak. Jadi pada dasarnya anak itu memang membutuhkan kasih sayang. Jadi tidak hanya sesuatu hal yang kayak merawat dan seperti itu, tapi dibutuhkan juga kasih sayang dalam mendidiknya. Nah, kemudian poin kedua, memenuhi kebutuhan biologis anak. Nah, kebutuhan biologis anak itu seperti menyekolahkan, kemudian memperhatikan bagaimana perkembangan anak secara akademik maupun non-akademik. Kemudian mengikuti terapi jika diperlukan. Misalnya anaknya itu kurang bisa membaca atau bagaimana. Nah, sebagai orang tua memfasilitasi agar si anak mampu berkembang segala potensinya. Terus mengajarkan kemandirian juga bisa dengan bagaimana dalam problem solvingnya seperti apa, apakah anak ini mampu atau tidak. Nah, kemudian poin yang terakhir ini ada mendukung serta mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Kita tahu bahwa mendukung serta mengembangkan potensi yang dimiliki anak itu sangatlah penting ya. Seperti yang kemarin sudah dibahas bahwa potensi anak itu berbeda-beda, tidak hanya seputar akademik, bukan hanya sekedar dari nilai akademiknya si anak ini jelek, itu menandakan dia orang yang bodoh. Tidak. Jadi jangan mengejas anak itu bodoh karena nilai dia itu jelek, atau dia nggak bisa baca, atau kemampuan secara intelijensinya kurang dari anak-anak biasanya. Jangan berpikir seperti itu ya sebagai orang tua. Berpikirlah bahwa yakin bahwa setiap anak itu memiliki potensinya masing-masing karena mereka itu masih memiliki ciri khasnya dan keunikannya. Oke. Kita lanjut ya.
Oke, jika Anda sudah bisa mensyukuri kondisi anak Anda secara perlahan, kesabaran dalam diri anak Anda, kesabaran dalam diri Anda untuk mengasuh anak akan meningkat. Nah, kita tahu bahwa ternyata poin 2 yang tadi itu antara sabar dan bersyukur itu saling berkaitan erat. Tidak bisa dipisahkan, saling satu sama lain ya. Karena hal ini menunjukkan bahwa dengan kita bersyukur, maka ada rasa akan timbulnya muncul rasa kesabaran. Sehingga ketika kita mengasuh anak, kita juga akan menumbuhkan rasa cinta yang baik kepada anak ya. Kalau misalnya kita udah ngasuh dengan cinta, maka apapun segala didikannya dari orang tua kepada anak, ya pasti akan baik juga hasilnya. Sehingga potensi anak dan kesehatan mental anak itu akan meningkat. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Sabar. Oke. Kunci dari mengasuh anak adalah sabar. Sabar bukan berarti diam ya, tidak membalas atau pasrah. Sabar adalah mampu mengendalikan diri dan emosi marah sehingga tidak sampai menyakiti hati anak. Oke. Kesabaran merupakan hal yang penting dalam mengasuh anak. Anak yang merupakan miniatur orang dewasa, tapi belum sempurna akal dan emosinya. Jadi wajar aja jika mereka saling bertengkar, menangis, nakal, dan susah diatur. Nah, jadi anak ini, kita kalau misalnya sebagai orang tua, diusahakan untuk mencoba bersabar menghadapi anak. Kan ada emang hal ini tuh hal yang sudah biasa ya, kalau mendidik anak itu harus sabar. Kalau nggak sabar ya nanti nggak maksimal proses perkembangannya gitu. Nah, jangan sampai emosi atau emosi negatif kayak marah, kayak kesal dengan anak itu sampai melukai hati anak, karena ini bisa berpengaruh dari bagaimana kesehatan mental si anak itu tersebut. Ya. Bagaimana sih cara dalam mengendalikan emosi? Nah, ini cocok banget buat orang tua yang kadang-kadang suka marah sama anaknya, kadang-kadang anaknya berbuat salah dikit, diomelin, anaknya ini dikit, diomelin juga, dimarahin, padahal melakukan seperti itu tidak boleh ya buat kepada anak, karena anak itu kita harus memikirkan bagaimana kesehatan mental si anaknya juga, karena belum tentu kan anak itu masih ibaratnya dia itu masih buntelan kapas yang sangat lembut. Jadi kalau misalnya mereka dikasih hal-hal yang buruk-buruk gitu ya, mereka akan menyerap hal-hal yang buruk tersebut, apalagi yang dilakukan oleh orang tua. Itu sangat penting sekali ya, harus perlu diperhatikan. Oke. Gimana sih cara melatih sabar? Yang pertama, tenangkan diri. Jadi bila orang tua nih tidak siap untuk menghadapi anak saat kadang anaknya marah atau menangis, bahkan teriak-teriakan atau menunjukkan perilaku yang tantrum, maka sebaiknya Anda sebagai orang tua itu menyingkir terlebih dahulu untuk menenangkan diri. Jadi biarin dulu deh anaknya marah, biarin anaknya nangis, biarin dia si anak ini mengekspresikan bagaimana emosinya, entah dia marah, entah menangis, biarin aja, nggak usah diladenin gitu ya, sampai dia nanti ada masanya dia capek gitu ya, ada masanya dia lelah, udah lelah menangis, terus lelah teriak-teriak. Nah, kemudian yang kedua, tidak terpengaruh
Jadi ketika anak sedang tantrum atau marah-marah, Anda tidak perlu menasehati panjang lebar. Cukup dengan memasang wajah datar dan abaikan segala perilaku tantrum atau marah tersebut. Jadi kadang-kadang ya kalau misalnya anak itu pada dasarnya membutuhkan perhatian, entah perhatian dalam perilaku yang positif atau negatif. Tapi kebanyakan yang dilihat itu yang perilaku yang negatif, di mana perilaku negatif itu dilakukan dari apa ya, emosi, kayak dia marah-marah, dia kayak teriak-teriak, menangis, itu kan salah satu bentuk perhatian anak untuk dia ingin diperhatikan oleh orang tua. Jadi tujuannya untuk menarik perhatian orang tua. Kalau ini aku lagi nangis gini-gini, ini aku dong gini-gini. Nah, itu tujuannya sebenarnya ya. Jadi kalau sebagai orang tua, kalau misalnya anak menunjukkan sikap yang tantrum seperti itu, jangan mudah terpengaruh. Jadi kadang-kadang kebanyakan orang tua itu saking si anaknya nangis kenceng sampai teriak-teriak itu sampai orang tuanya tuh stres. Kadang-kadang aduh pusing banget. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Emosi juga kan. Jadi emosi sama emosi nggak bakal selesai dan malah memperkeruh suasana. Itu nggak baik. Jadi mendingan nggak usah terpengaruh deh. Mendingan lebih baik tenangin diri aja dulu sebagai orang tua. Lebih baik ngalah dulu aja deh. Tunggu si anak itu selesai, karena emang pada dasarnya anak ini kan memang tantrum ini dia tujuannya untuk menarik perhatian orang tua. Nanti juga ada masanya ketika dia udah nangis, udah teriak-teriak, dia bakal lelah. Jadi tungguin aja sampai dianya lelah ya, sampai dia udah nggak nangis lagi, baru dideketin. Kemudian poin yang ketiga, bicara ketika sudah tenang. Nah, yang tadi nih. Nah, ketika anak sudah tenang, berikan pelukan dan cium sambil katakan bahwa Anda sangat mencintainya. Dan katakan pada anak Anda mengenai perasaan Anda bila anak kita itu marah atau teriak, melawan atau memukul, membanting barang-barang, dan tidak perlu menasihati panjang kali lebar, ya. Jadi kalau misalnya ada anak nih, misalnya dia udah nangis, udah teriak-teriakan, udah capek kan ya, karena pada dasarnya nangis sama teriak-teriak itu memang butuh tenaga. Nah, setelah udah dirasa si anak itu udah lelah sekali, udah diem, udah tenang, barulah posisi orang tua itu mendekati anak. Kayak misalnya pertama kita awali dulu kayak dengan sentuhan daripada anak, kayak bilang, mama tuh sayang banget deh sama kamu. Habis itu kayak dipuji-puji dulu deh istilahnya. Kayak mama tuh mama tuh sebenarnya sayang banget sama kamu. Cuman mama nggak suka sama cara kamu kayak tadi teriak-teriak atau ngelempar barang sambil nangis gitu ya. Kayak pertama tunjukkan rasa kasih sayang ketika melakukan pendekatan kepada anak. Kemudian berikanlah alasan kenapa apa saja yang tidak disukai orang tua dari perilaku negatif yang ditimbulkan oleh anak. Seperti itu. Jadi bilangnya gini, mama tuh sayang banget sama kamu, cuman mama nggak suka deh kalau kamu tuh kayak gitu. Mama tuh nggak suka kalau kamu lempar-lempar barang. Nanti kalau kamu kena barang yang tajam gimana? Kan nanti kamu luka atau barang-barangnya itu kan nanti jadi berantakan rumahnya. Mama nggak suka kalau gitu. Jadi ada ungkapan cinta dan ada ungkapan alasannya ya dari perilaku tersebut. Kemudian yang poin keempat, berikan reward. Nah, berikan rewards ini bukan hanya hadiah ya, tapi rewards itu bisa berupa kayak pujian, kayak penghargaan yang lain, seperti kayak ciuman, pelukan. Ya, berikan cinta dalam bentuk ciuman dan pelukan saat anak melakukan hal baik atau positif. Kita tahu ya bahwa rewards ini sangat penting biar memanage si anak biar tidak berperilaku yang negatif. Jadi kadang-kadang anak itu cenderung apa ya? Yang tadi kan yang sudah dibahas bahwa anak itu lebih sering untuk
berperilaku negatif lebih sering nangis ya untuk mendapatkan perhatian. Kalau misalnya kita ubah menjadi hal yang positif, bagaimana sih? Kayak misalnya anak sedang membantu orang tuanya, kita harus ketika si anak membantu orang tuanya sebagai sebagai orang tua, kita harus memberikan rewards, yaitu pujian. Ih, anak mama pinter banget deh, rajin. Ih, mama seneng banget. Itu sebuah reward dan pujian ya. Dimana kalau misalnya kalau kadang-kadang tuh ya orang tua tuh cuman kayak menkomentarin ke hal-hal yang negatifnya aja, kayak misalnya anaknya berbuat nakal, ih kamu tuh nakal banget gitu. Padahal harus diimbangi dengan hal yang lebih banyak, harus dominan tuh yang hal yang positif kayak memuji. Jadi usahakan setiap perilaku anak, perilaku kebaikan anak itu dipuji. Kayak misalnya dia menyapu, dia membersihkan rumah, dipuji. Waduh, rajin banget sih anak mama sayang ini, gini-gini. Ya, dengan kalimat yang nadanya lembut, yang bisa menenangkan hati si anak itu tersebut. Oke, jadi reward itu sangat penting sekali ya dalam melatih kesabaran. Kemudian melakukan aktivitas kesukaan. Jadi, luangkanlah waktu untuk melakukan hobi atau aktivitas yang lain yang dapat mengobati rasa jenuh. Misalnya kayak olahraga, mendengarkan musik, atau aktivitas yang lain yang orang tua senangi. Jadi kadang-kadang saking sibuknya kita ya, kalau misalnya mungkin orang tua itu yang dulunya pas masa muda itu suka banget sama hobi sesuatu, tapi karena ketika sudah punya anak tidak bisa lagi ya, melakukan hobi tersebut karena terlalu sibuk. Nah, padahal hal ini tuh sangat 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 penting, di mana kalau kita ketika orang tua melakukan aktivitas kesukaannya, ketika misalnya hobinya, jadi itu akan mempengaruhi bagaimana kepuasan pada dirinya sendiri. Jadi usaha ini meskipun sesibuk apapun menjadi ibu rumah tangga atau orang tua, tetap menjalankan apa yang kalian sukai, karena itu hal yang penting ya. Jadi bukan berarti memiliki anak adalah suatu hambatan untuk Anda untuk sebagai orang tua dalam melakukan hal yang disukai. Jadi ya jalanin aja. Yang penting bisa membagi waktunya, memanage waktunya. Kemudian poin ke-6, memperbanyak doa. Memperbanyak doa ini pasti penting banget ya. Minta ke Allah bagaimana senantiasa diberikan kesabaran, ya curahan hati ketika kita nanti berdoa menghadap Sang Pencipta, bagaimana untuk kadang-kadang kan nggak banyak orang tua yang kadang merasa lelah jadi ngurus rumah ditambah ngurus anak juga. Itu dalam psikologi komunikasi bersama Tuhan itu sangat penting juga ternyata ya. Itu perlu diperhatikan dalam kesehatan mental bagi orang tua juga. Oke. Nah, dari pembahasan ini nih, kita udah bahas kan apa yang udah bisa kita petik, bahwa sebuah cinta itu kepada anak yang dilakukan dengan bersyukur dan bersabar sangatlah penting, karena akan membantu proses penerimaan orang tua kepada anak dengan apa adanya. Dalam membesarkan dan mendidik orang tua kepada anak yang apa adanya, bisa mempengaruhi bagaimana meningkatkan faktor mental health atau kesehatan mental keduanya, sehingga terjalinlah hubungan kedua yang baik satu sama lain, di mana anak mampu mengembangkan potensinya dan juga sebagai ibu dan orang tua berhasil dalam mendidik anaknya dengan baik. Jadi memang sangat penting sekali ya. Oke, untuk hari ini materinya sangat cukup singkat tapi bermakna. Jadi semoga apa yang tadi saya sampaikan itu bermanfaat bagi ibu bapak sebagai orang tua dalam mendidik anak ya. Saya pamit undur diri. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya balikan ke Ibu Riana. Terima kasih kepada Mbak Nabila yang sudah menyampaikan uraian materinya. Ternyata dalam dunia psikologis ya, psikolog itu
sabar dan syukur dua hal yang tidak terpisahkan. Sama seperti dalam ajaran agama kita juga kan, selalu bersyukur dan bersabar. Dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Nah, dari uraian tadi banyak sekali pelajaran yang kita petik ya sebagai seorang ibu. Ternyata kita ini harus lebih bersyukur kepada Allah karena Allah itu sudah mempercayai kita ya, memberikan amanah kepada kita ya, untuk membesarkan anak-anak. Kemudian sabar. Nah, sabar ini yang mungkin kadang-kadang kita sebagai orang tua udah keburu stres duluan ya, apalagi sekarang tugas ibu-ibu kan bertambah. Ya, yang tadinya tidak mengajari di rumah, sekarang karena belajar di rumah, ngajarin anak juga belajar, padahal urusan rumah tangga banyak ya, mulai dari masak, nyuci, ngurusin suami, ngurusin rumah, pokoknya macam-macam, ditambah lagi dengan mengurus anak dalam belajar. Nah, ini kesabaran inilah yang kadang-kadang mungkin saking banyak pekerjaan, banyak pikiran, kita hanya mudah terpicu marah ya. Padahal di dalam mendidik anak, ketika kita sedang marah itu memang sangat bahaya gitu. Khawatirkan nanti ucapan-ucapan kita itu yang keluarnya itu kayak doa-doa yang nggak baik. Misalnya kita ngajarin anak nggak bisa, akhirnya yang keluar apa? Ih, kamu tuh bodoh banget deh. Nah, padahal kata seorang ibu, ucapan dari seorang ibu merupakan satu doa. Jangan pernah seorang ibu mengucapkan kata bodoh atau kata yang tidak baik ya terhadap anak, karena ucapan seorang ibu adalah doa. Nah, tadi sudah diuraikan oleh Kakak Nabila bagaimana memanage agar kita itu bisa bersabar, bagaimana kita bisa bersyukur. Nah, mungkin dari uraian tadi ada yang ibu-ibu mau pertanyakan, silahkan untuk bertanya. Ya, kepada ibu-ibu yang hendak bertanya, saya beri waktu untuk bertanya. Silahkan, boleh angkat tangan dulu ya untuk memberikan pertanyaan. Ya. Adakah yang mau bertanya? Silahkan. Iya, Ibu Sri Wahyuli. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, mau nanya Mbak Nabila. Kalau misal nih anak kalau kita sering larang tapi dia misalnya melakukan kesalahan, tapi kita sering larang, itu apakah akan membuat anak itu menjadi tidak pede untuk bergaul sama teman-temannya atau bagaimana? Melarang bagaimana? Ya misalnya dia melakukan kesalahan gitu, terus kita kasih tahu itu nggak boleh nak, dan itu sering gitu. Apakah kalau anak itu sering dilarang itu akan mengurangi pedenya dia dalam bergaul gitu? Oh, melarang ketika bermain ya, Bu? Ya, misalnya dia melakukan kesalahan gitu, terus kita larang gitu, sering gitu misalnya, jangan begitu nak, jangan begitu gitu. Nah, itu apakah itu akan menimbulkan rasa tidak percaya diri dia dalam pergaulannya gitu? Oke, pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi pertama, kalau sebagai sebagai orang tua, coba dikasih tahu dulu bagaimana anaknya, alasan orang tua melarang hal tersebut itu apa. Kasih alasan selogis-logisnya sehingga bisa diterima oleh anak. Kemudian penyampaiannya juga harus secara lembut. Jangan dengan dengan nada yang tinggi. Jadi harus lembut sehingga bisa diterima oleh anak. Kemudian kalau misalnya anak masih kekeh melakukan suatu kesalahan, coba melakukan menciptakan sebuah strategi dalam mendidik anak. Misalnya kayak tadi, punish dan reward. Jadi memberikan hadiah dan hukuman ketika dia melakukan kesalahan. Kalau misalnya dia bisa dari rewards-nya dulu nih. Kalau misalnya dia nggak melakukan kesalahan, justru dia menaati aturan, berikanlah hadiah gitu. Hadiah kecil kan rewards itu bisa banyak ya, bisa dalam hal kecil pun yang penting bersifat positif. Tapi
perjanjian juga nih sama anaknya. Tapi kalau misalnya kamu melakukan suatu kesalahan atau melanggar aturan, kamu akan dapat hukuman atau punishment. Oke, misalnya ngapain? Kamu nggak boleh, kamu uang jajannya dipotong atau bagaimana. Jadi menciptakan strategi bagaimana cara mendidik anak, yaitu dengan reward dan punishment, membuat sebuah perjanjian sehingga anak mampu belajar konsisten juga ya dalam mendidik si anak ini biar mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Seperti itu. Tapi itu berpengaruh sama psikologi dia, maksudnya karena sering dilarang, akhirnya dia untuk bergaul itu kurang percaya diri gitu, itu mempengaruhi juga nggak, Mbak? Oh, kalau dilihat dari secara psikologinya bisa mempengaruhi, makanya kadang-kala sebagai orang tua jangan terlalu untuk apa ya, mengekang anak ya. Jadi ada kalanya kita harus diimbangin antara kebebasan dengan suatu aturan kepada anak. Jadi ketika memang si anak ini memang apa ya, ibaratnya udah sering banyak diatur-atur sama orang tua, itu juga akan mempengaruhi mentalnya, sehingga si orang tua karena memang dia ini pengen, kalau kita ngelihat itu secara observasi nih sebagai orang tua, kita lihat nih apakah dia sama teman-temannya baik, makanya diperlukan circle yang baik ya, circle yang sehat oleh anak. Jadi sebagai orang tua juga wajib untuk mengetahui bagaimana siklus circle pertemanan dari seorang anak tersebut. Jadi ketika anak mau main atau mau melakukan mau pergi sama teman itu ya izinin aja, cuman ya yang penting kita sudah tahu teman-temannya itu seperti apa gitu. Jadi yang penting teman-temannya itu kalau misalnya dirasa teman-temannya baik dan cukup dipercaya, circle yang sehat, aja kita sebagai orang tua melepas, ya udah deh nggak apa-apa, biarin dia bergaul. Yang namanya juga anak-anak kan pasti suka bermain ya. Yang penting kita mengawasi seperti itu. Oke, makasih Mbak. Ya, sama-sama. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Iya, Ibu Weni. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya hanya mau kasih saran aja sih, kalau boleh. Jadi orang dimatiin kameranya nggak jelas. Ada Wildan mah. materinya alhamdulillah. Maaf, ke-mute, Bu. Diulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan berdiskusi. Mohon maaf sebelumnya saya tidak banyak mau diskusi, hanya ngasih saran aja. Mbak Nabila Mufidah, terima kasih loh sudah banyak ngasih ilmu ke kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah. Jauh-jauh ya datang dari Musi untuk berbagi ilmu sama ibu-ibu yang ya sudah banyak banget nih tugas di rumah, belajar anak dan lain sebagainya. Ini juga ilmunya jadi bikin kita refresh. Oh iya, ternyata cara kita mendidik, cara kita memberikan arahan dalam belajar dan lain sebagainya sudah seperti ini nih. Oh, ternyata Mbak Nabila ngasih tahu lagi, luruskan lagi. Oh, harusnya seperti ini, ada tekniknya, ada poinnya, ada langkahnya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah sudah diingatkan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Tambahan aja, hanya sedikit teknis dalam memberikan materi. Seperti yang kemarin juga, dan juga hari ini. Saya perhatikan dari banyak peserta Zoom, masih kurang paham dengan pemakaian Zoom-nya kayaknya. Oh. Ada yang nggak bisa masuk dan lain sebagainya. Cuma ketika sudah masuk, ini saran aja bagi pemateri ya, Mbak Nabila. Diingatkan kepada peserta untuk mematikan speaker di masing-masing
gadgetnya. Karena ketika Mbak Nabila ngasih materi, ternyata kalau speaker dari peserta tidak dimatikan, itu banyak banget ada suara masuk, dan pada akhirnya kita yang ngedengerin agak ini nih, agak terganggu sedikit gitu. Ini mana nih yang ini gitu. Nah, akhirnya kadang-kadang nggak kedengeran atau kadang-kadang ketinggalan materi dan lain sebagainya. Sangat disayangkan, tapi nggak terlalu ngeganggu, hanya sebagai saran aja. Kalau bisa sebelum Mbak Nabilanya ngasih materi, ingatkan untuk mematikan speaker pada masing-masing gadget peserta gitu, supaya suaranya Mbak Nabila, materinya sampaikan dengan baik, bisa didengarkan juga dengan baik. Itu aja. Terus saya hanya sekadar ingin diskusi sedikit aja. Boleh. Nyambung dari yang tadi sudah dibahas. Nabila. Kalau untuk kita di rumah gitu, mendidik anak itu sudah dengan cara masing-masing ya kan, sudah dengan metode masing-masing dan sudah ketemu kuncinya istilahnya gitu. Oh, anak ini seperti ini harus bagaimana, oh anak ini seperti ini harus bagaimana. Yang menjadi masalah biasanya adalah ketika si anak sudah mulai mengenal dunia luar, baik itu main keluar ke tetangga dan lain sebagainya, ketemu sama temannya yang banyak dengan karakter yang berbeda-beda. Kemudian mereka kan istilahnya main printingnya bagus banget gitu ya pada saat-saat masih di bawah 5 tahun gitu. 5 golden age ya istilahnya. Jadi ketika mereka di lingkungan dan melihat atau mendengar atau mencontoh sesuatu yang tidak diharapkan oleh orang tua di rumah setelah pulang main, itu kadang-kadang jadi lebih lebih sulit lagi untuk kita menetralisir mereka gitu, kecuali anaknya agak nurut ya kan. Nah, yang bermasalah ketika anaknya lebih punya sifat atau wataknya lebih keras. Jadi si anak ini kalau sudah lihat temennya, kayaknya canggih nih, keren nih, dan lain sebagainya, atau bagus nih untuk dicontoh. Padahal belum tentu. Nah, begitu sampai di rumah, dia melakukan itu atau mempraktekkan itu, kan kita sebagai orang tua juga jadi bingung ya. Waduh, dari mana kamu dapatnya? Misalkan kata-kata yang tanda kutip tidak pantas ya untuk diucapkan tuh banyak sekali, dan pada akhirnya sebagai orang tua yang harus bisa menetralisir, mengantisipasi, oh itu tidak boleh ya nak, kata-kata itu tidak boleh diucapkan karena tidak sopan dan lain sebagainya. Nah, itu kalau anaknya mau nurut. Ketika anaknya juga merasa, oh itu kan diucapkan oleh si kakak kan lebih tua, dia kan lebih harus dicontoh dan lain sebagainya. Jadi kita yang menjadi masalah buat saya, kalau buat saya pribadi, ketika anak itu sudah di lingkungan. Kalau sampai di rumah sih, orang tua masih bisa mengcover semuanya. Tapi ketika sudah di luar, nah itu dia masalah. Karena semua kumpul, semua jadi satu dan nggak tahu deh. Makanya tadi Mbak Nabila bilang memang harus diawasi ya, tapi tidak semua ternyata orang tua bisa mengawasi. Ada yang kadang, udah main dulu di luar, ibu mau masak dan lain sebagainya. Dan itu kenyataan loh. Saya juga seperti itu. Begitu kita keluar, mana anaknya dan lain sebagainya, begitu nyampe rumah juga udah dapat ilmu yang berbeda. Yang kita kadang-kadang kaget, loh, kamu dapat kata itu dari mana? Oh, kamu kok seperti ini dan lain sebagainya. Masalah gimana tuh Mbak, kalau di lingkungan seperti itu Mbak? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, pertanyaannya yang cukup, terima kasih atas sarannya sebelumnya. Pertanyaannya cukup menarik juga. Sebenarnya yang sudah dilakukan sama ibu itu udah benar ya, dengan menasehati anak, dengan memberitahu anak bahwa hal itu tidaklah baik. Cuman kadang-kadang anak itu suka nggak lebih mendengarkan lingkungannya. Nah, ketika dia mendengarkan lingkungannya, ya kita sebagai orang tua harus lebih aktif lagi nih, berarti bagaimana caranya kita kenal sama lingkungannya, circle pertemanannya gitu, seperti tadi. Bagaimana tadi kayak kita mengenal, oh anak saya berteman dengan dia. Misalnya anak saya ini suka mainnya di gang ini loh, gang sebelah, gini-gini. Nah,
kita deketin tuh teman-temannya. Nah, setelah dideketin, bagaimana tuh kayak kita observasi, kayak melakukan bagaimana mereka bermain, kalau misalnya itu. Nah, kadang-kala kalau misalnya orang tua tuh nggak ada waktu kan buat melakukan itu, ya setidaknya melakukan beberapa kayak sering nanya sama anaknya, kakak misalnya ke anaknya kayak, kakak tadi mainnya sama siapa aja, tadi yang ini ininya apa aja, jadi biarkan anak kayak mengenalkan teman-temannya kepada ibunya, sehingga terciptanya rasa terbuka dan rasa percaya kepada antara anak dan orang tua. Nah, kalau udah kayak gitu tuh, kadang-kadang kalau misalnya dia susah diomongin ya, bilang ya nasehatin, kayak misalnya kayak mengkaitkan dengan teman-temannya, ambil dari sisi-sisi positif dari teman-temannya. Jadi emang penting banget ya kalau misalnya orang tua itu sebenarnya emang penting banget, bukan emang menganjurkan, tapi memang harus sebagai orang tua itu untuk mengetahui circle pertemanan anaknya. Nah, kalau misalnya usahakan nih orang tua lebih memperbanyak menghabiskan waktu sama anaknya daripada sama teman-teman. Boleh main sama teman, cuman harus lebih banyak sama orang tua. Karena itu penting banget ya. Kan bahaya banget kalau misalnya zaman sekarang, apalagi mengingat bahwa anak-anak yang tidak bisa menjaga dirinya, kurang pengawasan dari orang tua, itu kadang-kadang dia melakukan kayak melenceng penyimpangan sosial, masuknya ke penyimpangan sosial, di mana kadang-kadang dia terjadi kenakalan remaja seperti itu. Kalau misalnya nggak ada pengawasan circle pertemanan oleh orang tua, kayak misalnya tidak mengenal teman-temannya, atau ternyata anaknya itu berteman dengan suatu kelompok yang tidak baik atau yang kurang bagus lah, seperti itu ya. Itu sih kalau menurut saya, secara pandangan saya. Kasih ya Mbak Nabila ya. Iya, jadi memang penting sekali kalau misalnya sebagai orang tua itu mengawasi anaknya. Takutnya kalau di zaman sekarang itu, kalau misalnya nggak diawasin perkembangan sosialnya anak, itu akan menyebabkan si anak tersebut ya jadinya dilepas gitu istilahnya. Kalau anaknya dilepas kan jadinya apa ya? Anak tuh nggak bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah ya. Jadi sebagai orang tua menjadi pembatas dari hal tersebut, tapi nggak boleh dibatasin banget, karena dibatasin juga nggak baik gitu. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak. Iya. Kayaknya warna waktu sudah habis. Mungkin kita simpulkan bahwa ternyata kita sebagai orang tua harus mengedepankan syukur dan sabar. Mudah-mudahan kita termasuk orang tua atau ibu yang pandai bersyukur dan dapat bersabar. Ya, yang jelas anak-anak kita merupakan anak-anak istimewa yang tentunya istimewa di mata kita, ya. Dan kita akan menghantarkan anak-anak kita mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat kelak. Amin. Baiklah, sebelum ditutup ada sesi foto terakhir dulu ya, kepada co-host untuk foto-foto dulu. Berikan pose terbaik kita kali ini. Sudah? Satu lagi. Ya. Terima kasih Kakak Nabila, terima kasih ibu-ibu atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat memberikan kemudahan kepada anak-anak kita untuk dapat menghadapi kehidupan kelak. Nah, kita tutup saja pertemuan ini dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa lagi lain kali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya pamit ya. Iya. Terima kasih semuanya. Sukses Kak Nabila. Iya.
Oke.